Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, nama saya Jais Fuadi Jamin, mahasiswa Universitas Negeri Padang tahun 2022, program studi Teknik Mesin dengan nomor induk mahasiswa 22312017. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di SMK Negeri 1 Lelea, Kabupaten Indramayu pada kelas 10 dengan mata pelajaran dasar-dasar teknik pengelasan dan fabrikasi logam. Untuk capaian pembelajarannya yaitu bahaya-bahaya di tempat kerja. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan yang kedua, mata pelajaran dasar-dasar teknik pengelasan. Di pertemuan kedua ini kita akan bahas materi selanjutnya, yang dimana pertemuan pertama sudah dibahas materi tentang APD atau alat pelindung diri. Oke. Sebelum mulai kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Ucapan salam. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu bersama-sama, oke? Siap? Siap. Kalau siap, silakan semuanya berdiri. Tanyakan dulu fokusnya. Silakan berdiri semuanya. Dipandu oleh Dirjen kita Desti aja ya. Iya, oke siap. Iya. Monggo ya di depan. Kita harapkan lagu Indonesia Raya ini bisa membangkitkan semangat kita dalam belajar. Silakan di depan. Siap.
kabar? Baik? Oh, alhamdulillah baik. Asik. Anu sudah? Hadir. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Amda Sutikno? Alhamdulillah. Masih futsal? Hadir? Oke. Sandi Satrio? Ini orang tempel ini. Sari anak? Hadir. Gimana? Masih semangat untuk pergi ke kerja di apa namanya? Perkapalan? Masih. Masih? Oke, siap. Diego? Hadir. Masih semangat di orang itu kayak pemain bola namanya. Dimas Sueno? Hadir, Pak. Davi Kurniawan. Hari ini kita akan belajar masalah bahaya-bahaya yang ada di area kerja. Pertemuan pertama kita sudah membahas APD dan cara penggunaan APD. Hari ini kita akan membahas materi tentang bahayanya apa saja sih di area pekerjaan pengelasan, sumber bahayanya apa saja sih yang ada di area pengelasan. Nah, sebelumnya kita flashback dulu ke pertemuan kemarin. Kira-kira APD itu apa sih? Alat pelindung diri. Mulai dari kepala sampai ujung kaki. Kepala apa dulu APD-nya? Pelindung kepala itu adalah helm. Mata. Masker untuk melindungi apa? Debu dari pengelasan. Telinga untuk telinga? Air plug. Ya, terus apa lagi? Dari telinga supaya kita tidak terkena panas dari pengelasan menggunakan apron, dada dan apron, serta sarung tangan las. Jangan lupa kalau kita pengelasan mengelas berarti kita harus menggunakan topeng las. Kalau kita memberinda berarti kita menggunakan face shield atau topeng berinda. Nah, yang paling bawah APD yang digunakan adalah sepatu safety. Jadi hari ini kita akan mempelajari dari mana sih sumber bahaya-bahaya tersebut muncul. Sudah kita identifikasi bahwa di dunia pengelasan itu sumber bahaya yang banyak terjadi sering muncul itu dari mana? Satu, panas. Terus ada dari listrik, ada dari asap atau debu, ada dari cahaya pengelasan. Satu lagi yang biasanya diabaikan ini apa? Kebisingan. Itu yang biasanya diabaikan, kebisingan. Padahal dampaknya itu sangat bahaya. Apabila kita terpapar kebisingan lebih dari 85 desibel secara terus-menerus setiap harinya, efeknya yaitu nantinya udah ya betul. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan model pembelajaran PBL, siswa dapat menganalisis potensi bahaya dan risiko aktivitas pengelasan. Ya, jadi pada saat kamu mengelas, kamu bisa menganalisa bahayanya apa yang akan terjadi sama kamu. Sehingga kalau sudah tahu potensinya, berarti harus diantisipasi. Antisipasinya seperti apa? Nanti kita akan bahas. Lanjut. Dengan model PBL ini siswa dapat melakukan pengendalian, ini yang paling penting. Pengendalian risiko terjadinya bahaya terhadap tubuh, terhadap diri sendiri, dan terhadap orang lain yang ada di sekitar lingkungan kerja. Ya, terus bahayanya dikendalikan supaya tidak mencemari lingkungan. Nah, lanjut. Tadi sudah dijelaskan bahaya apa sih yang dapat terjadi pada saat kita melakukan pekerjaan pengelasan. Pekerjaan pengelasan itu rata-rata ada berapa? 3 ya. Pertama ada pengelasan, ada pemberindaan. Berinda itu berinda halus dan berinda potong. Ya, seperti itu ya. Ada 3 potensi bahaya pada 3 pekerjaan. Dan semuanya potensi bahayanya itu kan sama. Bersumber dari listrik, bersumber dari panas, bersumber dari debu, bersumber dari kebisingan cahaya pengelasan. Oke, kita lihat gambar di sini dulu. Oke, Amda, kalau lihat gambar seperti ini, contoh kondisi tempat kerja tidak aman. Apa yang tidak aman? Tabung gas itu tidak diikat ya. Tabung gas berpotensi
banyak sekali potensi-potensi bahaya yang ada pada area pengelasan. Lanjut. Coba, siapa yang bisa menjelaskan ini? Ini ada orang sedang bekerja melakukan pemotongan plat dengan menggunakan AW atau blender. Apa kesalahannya di sini? Apa? Tidak menggunakan tidak menggunakan sarung tangan. Menggunakan sarung tangan nggak tuh? Nah, sepatunya menggunakan sepatu safety bukan? Menggunakan apron bukan? Nah, ini pekerjaan seperti ini bahaya sekali. Terlebih apalagi yang paling bahaya di sini? Apa yang bisa dilihat? Ini apa nih? Drum. Bahan yang mudah terbakar. Panas bisa menyebabkan bahan ini terbakar dan meledak, mengakibatkan apa? Kebakaran di workshop area kerja. Nih, coba Jorgi bisa menjelaskan ini Jorgi. Contoh aktivitas kerja yang tidak aman ini kerjaan apa? Kerjaan memotong. Apa kesalahan di gambar tersebut? Menggunakan mesin tidak sesuai fungsi dan kegunaannya. Terus satu laginya? Pekerja tidak memakai sarung tangan. Oke, baik sekali ya. Ini tidak menggunakan sarung tangan. Ini mesin potong itu tidak boleh digunakan untuk menghaluskan. Ya, gerinda potong hanya digunakan untuk memotong benda kerja. Paham ya? Lanjut. Ada yang bisa menjelaskan ini? Ini adalah semua kondisi tidak aman, ada semua. Jadi orang yang sedang melakukan pengerasan, cara kita mengidentifikasinya seperti apa bahayanya? Pertama, dari kondisi dulu infrastruktur dan lingkungannya. Dia bekerja bukan di area yang lega atau di area yang netral, tapi bekerja di area yang banyak pipa yang benda tajam, ya kan? Banyak apa lagi? Di ketinggian. Kalau bekerja di ketinggian lebih dari 1,8 meter, wajib menggunakan safety body harness. APD tersebut tidak digunakan, ya kan? Terus dari faktor pekerjanya, apa kesalahannya? Tidak menggunakan kompetensi pekerjanya rendah, ya. Kerja terlalu over, kesehatan pekerja. Kenapa? Ini tidak ergonomis. Bekerja capek seperti ini, tumpuannya cuma di kaki yang diangkat tumitnya, sehingga tidak seimbang. Pekerjaannya juga belum tentu maksimal. Lanjut, alat yang digunakan stainless bisa tidak standar, kabel banyak yang terkupas. Terus apa lagi? Tuh, lanjut. Kondisi pekerjaan seperti ini, percikan api, api las, gas. Ya, betul. Yang paling bahaya adalah jatuh pada saat pekerjaannya menggunakan pekerjaan yang panas. Dia pekerjaan panas, banyak menghasilkan panas dari hasil pengelasan. Terjatuh, tertimpa benda panas, tidak menggunakan APD, bisa mengakibatkan fatality atau kematian. Kita tidak mau ya. Kalau kita bekerja, apakah kalian mau pada saat bekerja seperti itu? Jangan sampai terjadi. Lanjut. Resiko-resiko dari potensi bahaya tersebut apa? Ada yang bisa jawab? Coba, Kak Sadi. Oh, betul sekali. Analisis yang tepat. Kita berikan nafas dulu, Kak Sadi. Terus apa lagi? Tidak menggunakan sepatu safety. Oke. Ternyata apa lagi? Betul. Analisis tepat-tepat. Kita berikan nafas buat teman-teman yang sudah menjawab. Ini juga sama. Jadi kalau kondisi tidak aman, terus bagaimana cara penanganannya? Pertama ada tabung gas yang berantakan. Sekarang kalau tabung gasnya sudah diikat seperti ini, sudah dirapikan, maka tabung gas tersebut akan aman. Kabel juga kalau sudah dirapikan, jadi tidak terlilit, tidak tersandung, tidak
korslet, terjadi korsleting arus listrik. Ya, ini nih kabel kalau kondisi awalnya seperti ini berantakan bahaya. Tapi kalau sudah dirapikan seperti ini, aman kan? Aman. Jadi yang terkelupas tidak saling bersentuhan sehingga tidak terjadi korsleting. Hari ini kita akan belajar memahami untuk penyelesaian masalah. Jadi permasalahannya adalah bagaimana kita menganalisa dan mencari pengendalian risiko dari bahaya-bahaya. Ada 4 bahaya sudah dipilih. Pertama itu bahaya berasal dari listrik, terus air pengelasan, debu, pengelasan, kebisingan. Itu sudah ada, nanti Pak Jais akan bagikan LKPD dari bahaya-bahaya tersebut. Kalian analisa potensinya, bagaimana cara menanggulangi bahayanya seperti apa. Kalian nanti dibuat kelompok. Oh, sekarang bentuk kelompoknya boleh, silakan dibuat menjadi 4 kelompok ya. Silakan, tempat duduknya digeser aja, nggak apa-apa. Nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Silakan kelompoknya bebas mencari temannya sesuai dengan pertemanan di kelas. So, tempat duduknya dipisah, berpindah nggak apa-apa. So, kalau kelompok 1 ini berhadapan. It starts with One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go. Bertanya, silakan bertanya, nanti harus bisa menjawab juga. Dari mana jawabannya? Hasil diskusi lagi. Ya, silakan. Kerjakan 10 menit. Ya. Jadi pulpennya ditulis di sini jawabannya 1, 2, 3, 4. Di sini kolom potensi bahaya, pengendalian bahaya seperti apa. Ya. Ada di sini modul ajarnya, nanti dari sini atau cari internet lagi. Silakan, boleh. Lihat Google boleh nggak Pak? Boleh. Waktunya 5 menit lagi cukup? Nanti 5 menit lagi akan presentasi. Kalau mencari permasalahan, menganalisa permasalahan, nanti ada 3 kan? Mengenali resiko apa, potensi bahayanya, resikonya apa, bagaimana cara mengatasinya, dan bagaimana cara mengendalikannya supaya tidak terjadi kecelakaan kerja pada saat kita bekerja. Kita beri semangat dulu untuk kelompok 3 yang akan presentasi. Selesai ya? Siap kelompok 3? Silakan kelompok 3 sudah ditunggu di media presentasi di KMI diketuai oleh dia. Kelompok 3 ini silakan. Silakan. Oke, kita perhatikan kelompok 1, 2, dan 4. Kita perhatikan hasil diskusi kelompok 3. Oke. Kelompok 3 silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Absadi. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami tentang debu dan asap pengelasan yang akan dibacakan oleh Diego Koran. Ya, dari hasil diskusi kami, sumber bahaya dalam pengelasan yaitu tentang debu dan asap pengelasan. Terdapat macam-macam potensi bahaya, yaitu antaranya 1. Penyakit pernapasan, 2. Mata teriritasi karena debu pengelasan. Adapun cara untuk pengendaliannya yaitu dengan cara menggunakan masker sesuai standar
jawabannya, silakan duduk sambil duduk di situ aja. Adalah potensinya adalah penyakit pernapasan, terus dan mata iritasi karena debu. Iya, jadi pada saat kelas asap dari pengelasan itu banyak sekali kan? Itu karbon dioksida, bahkan ada karbon monoksidanya yang sifatnya beracun. Maka kita wajib melindungi diri kita dengan menggunakan masker, tapi maskernya tetap harus standar. Oke, terima kasih kelompok 3. Kita beri nafas dulu untuk kelompok 3. Sekarang sesi tanya jawab. Satu pertanyaan aja. Siapa yang mau bertanya? Kelompok 1 bertanya. Mengapa wajib menggunakan Berdiri supaya jelas. Silakan. Nanti pertanyaannya apa? Mengapa wajib menggunakan masker pada saat melakukan pengelasan? Apa ciri-ciri masker standar pengelasan? Nah, apa ciri-ciri masker standar pengelasan? Masker standar itu seperti apa sih? Apakah masker biasa? Untuk masker standarnya itu dapat menggunakan respirator standar pengelasan itu yang penyaringannya harus mampu menyaring partikel-partikel halus yang berasal dari debu atau asap pengelasan. Contohnya respirator N95. N95 itu masker standar yang biasa digunakan di industri. Kalau kalian belum tahu N95 itu penyaringannya sangat kecil, 0,0 berapa nanomikron. Ya, makanya pada saat kemarin ada wabah COVID, masker yang standar itu N95 untuk tenaga medis. Diterapkan juga di kedokteran atau kesehatan. Oke, terima kasih jawabannya. Kita beri apresiasi untuk kelompok 3. Silakan kemudian kalau sudah ada yang tanya, nggak ada? Kalau nggak ada, silakan ditutup. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kembali ke tempat duduknya kelompok 3. Kita beri aplaus. Terus kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 2 mau? Berapa? Oh, semangat sekali kelompok 4 ini. Siap. Kelompok 4. Semangat sekali. Oke, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harwanto. Nama saya Jorgi Ibrahimovi. Nama saya Nuradi Santoso. Nama saya Caryana. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan potensi bahaya dan pengendalian bahaya dari cahaya pengelasan dan pemisingan yang akan dibawakan oleh Jorgi. Baik, untuk hasil diskusi kami, untuk sumber bahayanya ada cahaya pengelasan dan juga pemisingan, dan potensi bahaya mata iritasi, luka bakar ringan, gangguan pendengaran. Untuk cara pengendalian bahayanya menggunakan topeng las sesuai standar, menggunakan air plug, menyiapkan P3K atau obat mata, menyiapkan air waster pada area kerja. Oke, jadi tadi debu pemisingan berarti hubungannya dengan telinga, cahaya pengelasan hubungannya dengan mata. Kalau kalian terkena tembakan di sebelah kelas, pertama yang kamu lakukan biasanya apa? Mencuci mata. Washer itu istilah baru mungkin untuk kalian, apalagi kelas 10. Ya, washer itu apa sih? Kalau dari kalimat aja itu berarti mata. Washer berarti pembersih atau pencuci. Jadi washer itu untuk membersihkan mata secara terus-menerus dengan air mengalir. Ya, dan ini sangat tepat digunakan untuk pekerja yang mengenai yang terdapat cedera pada area mata. Kita beri nafas dulu untuk kelompok. Dari sini ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 4? Siapa? 1. Oke, kelompok 2 ini. Silakan. Sorry, kelompok 2, kelompok 3.
Apabila terdapat air waster di bengkel, maka bisa digunakan untuk membasuh mata yang terkena percikan pengelasan. Nah, betul sekali. Sesuai dengan tadi Pak Jayus berikan informasinya bahwa air washer itu bisa digunakan untuk membersihkan mata yang terkena percikan pengelasan, debu pengelasan atau asap pengelasan. Baik, terima kasih Bapak Pak. Jawabannya kita beri aplaus untuk Bapak kita. Silakan Dokter. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa yang mau maju? Kelompok 2 dulu kan? Makanya kami pertama nggak mau ya. Mau pertama. Santai, slow. Karena ada yang nggak masuk 1, Ivan, David masuk, maka 3 orang. Silakan dibuka Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas. Nama saya Indra. Nama saya Rahadi. Kami berdirinya di sini akan mempresentasikan potensi bahaya dan pengendalian bahaya yang akan dibacakan oleh Sukma Indra. Silakan. Adapun di sini sumber Pakai suaranya. Adapun sumber bahayanya itu ada api dan panas. Potensi bahayanya itu ada 1 kebakaran, 2 badan terkena percikan api, 3 badan terkena luka bakar. Dan cara pengendalian bahayanya itu menjauhkan bahan-bahan yang mudah terbakar dari sumber api, menyiapkan APAR tipe C, dan memakai apron sarung tangan. Oke, ada yang disanggah dari jawaban atau yang ditambahkan? Atau ada yang mau ditambahkan? Nggak ada? Oke, jadi di sini untuk pengendalian api dan panas dari pengelasan, salah satunya yang paling wajib ada di bengkel sebenarnya. Selain APD itu tadi ada sarung panas, apron, ya kan? Ada apa lagi? Apar, alat pemadam api. Di mana setiap bengkel atau setiap workshop, setiap kantor dimanapun itu diwajibkan. Bahkan di area-area kerja tertentu, di dalam mobil pun sekarang diwajibkan yang namanya apa? Alat pemadam api yang tabung yang warna merah. Ya, betul. Berarti kalian sudah pernah lihat di bengkel di bawah ya. Ada apa? Apa itu ada beberapa tipe. Ada apa tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D. Dari beberapa tipe apa, berarti apa ini bisa digunakan untuk beberapa pemadaman jenis api. Tipe A contohnya, sumber apinya itu berasal dari kayu, kertas, kain. Itu boleh menggunakan tipe A. Ya. Terus apa tipe B? Itu foam, busa cair, busa. Ini bisa digunakan untuk memadamkan api yang berasal dari bahan bakar minyak, oli, bisa bensin, bisa solar. Itu dipadamkan oleh apa tipe B, yang dimana kalau disemprotkan berarti di dalamnya mengeluarkan foam, busa. Oke, sampai sini ada yang tanya. Terima kasih untuk kelompok 2 jawabannya. Kita beri apresiasi untuk kelompok 2. Sekali jawabannya. Silakan ada yang ditanyakan untuk kelompok 2. Pak. Siapa? Oke. Nanti dulu, duduk dulu. Santai, diskusi dulu. Santai aja, santai. Bagaimana apabila terjadi kebakaran pada saat proses pengelasan? Nah, bagaimana pada saat kalian ngelas nih? Kalian ngelas, tiba-tiba timbul api. Apa yang terjadi? Timbul api, apa yang kamu lakukan? Silakan. Pertama, jangan panik. Lalu matikan sumber listrik. Padamkan dengan alat pemadam yang tersedia di bengkel. Contohnya APAR. Apabila api tidak bisa dikendalikan dan mulai membesar, maka harus menghubungi pemadam kebakaran dan seluruh pegawai melakukan evakuasi berkumpul di suatu tempat yang ditetapkan.
Oke, jadi seperti itu jawabannya ya. Oke, tekan dulu, kita kasih penegasan dulu. Jadi apabila kalian sedang bekerja dan di area kerja kamu terbakar atau di rumah pun, pertama adalah tidak boleh panik. Biasanya api akan membesar apabila orang itu panik, tidak langsung menangani api tersebut. Kompor terbakar, panik teriak-teriak keluar, kebakaran. Padahal kalau dia melakukan tindakan sendiri, ada handuk, celupkan ke air, tutup sumber apinya, maka akan terselamatkan. Karena panik kabur ditinggalkan, api langsung Besar. Jadi pertama itu jangan panik. Kedua, kalau ada sumber listrik, matikan. Kalau bisa tangani sendiri, padamkan. Kalau nggak mampu keluar, kumpul di area yang aman, telepon pemadam kebakaran. Nanti nomornya cari di Google ada ya. 911 sih umumnya. Ya. Jadi seperti itu ya. Kumpul telepon pemadam kebakaran biar petugas pemadam kebakaran yang akan memadamkannya. Oke, terima kasih, kita beri aplaus seluruh kelompok. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum ini yang wajib kalian ketahui, aspek K3 dalam pekerjaan pengelasan. Ini yang wajib kalian ketahui adalah bahayanya, resikonya, dan pengendaliannya. Kalau bahaya ini cukup kalian ketahui. Contoh, pada saat kalian mengelas penggunaan las SMAW, berarti potensinya itu ada panas, ada listrik, ada asap, debu, dan cahaya pengelasan. Sudah tahu? Kalau sudah tahu, bagaimana resikonya kalau terpapar ke dalam badan kita? Misalkan dari cahaya pengelasan bisa menyebabkan mata kita iritasi bahkan sakit mata. Dari listrik bisa menyebabkan tersetrum, tersengat listrik. Dari debu bisa mengakibatkan pernapasan kita sesak atau ispak lah kalau sekarang ya. Terus apa lagi? Dari panas yang sering terjadi adalah mengabaikan panas ini. Mengelas, pada saat mengelas dia menggunakan apron, menggunakan sarung tangan, tapi hasil pengelasannya pada saat mau dibawa keluar langsung dipegang, di mana sarung tangannya sudah dilepas. Itu yang selalu diabaikan pada kakak kelas kalian, kakak tingkat kalian kelas 11, kelas 12, banyak terjadi luka bakar pada area tangan. Walaupun bisa diobati, tapi tetap itu namanya kecelakaan kerja, tidak diinginkan oleh siapapun. Ya. Terus kalau sudah tahu resikonya, nah ini yang paling penting itu adalah ini pengendalian, karena pengendalian ini akan dihubungkan dengan tindakan. Contoh, pada saat kamu mau kelas, kamu melihat kabelnya terpapar panjang, berangkatan ada kabel yang terlepas. Gimana cara pengendaliannya? Pasti dirapikan dulu kan? Kalau ada kabel yang terlepas, pasti akan diisolasi. Artinya kalau diisolasi itu menghilangkan bahannya. Jadi cara pengendalian ini ada banyak. Ada dihilangkan, diisolasi, ada modifikasi supaya cahaya supaya tidak terpapar terhadap kita, ada juga substitusi, banyaklah. Jadi ini yang akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Oke. Kesimpulannya adalah kalian ketika bekerja yang pertama itu adalah keselamatan kerja. Apapun hasil karya kamu, mau semegah apapun, sehebat apapun hasil karya kamu, tapi pada saat kalian bekerja terjadi kecelakaan kerja, itu sama dengan hasilnya nol. Karena
sejatinya tubuh kamu itu tidak sebanding dengan apapun, dengan hasil kerja kamu. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan adalah keselamatan kerja. Betul sekali. Oke, terima kasih. Ada yang ditanyakan sampai sini? Nah, ini di sini ada asesmen formatif, di mana asesmen formatif ini atau ulangan harian ini kalian kerjakan selama 10 menit dengan Google Form. Jadi kamu nggak perlu buku, paperless. Ya, nanti pelajar saya akan kirim. Silakan kalian kerjakan di lewat handphone. Tugas mandiri kelompok. Tugasnya apa? Atur dibaca. pertolongan pada kecelakaan kerja. Pertolongan pada kecelakaan kerja. Ya, silakan. Tempat duduknya dikembalikan ke tempat semula. Ya, dirapikan. Oke, untuk mengakhiri